Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Aib hari ini ya di pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 5. Materi yang akan kita bahas adalah bab yang keempat. Baik anak-anak, sekarang kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu upaya Nabi Muhammad menghindari pertumpahan darah. Pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah atau 630 Masehi, Rasulullah SAW dan 10.000 kaum muslimin berangkat ke Mekah. Tujuannya adalah untuk membebaskan dan mengamankan kota suci itu dari kekuasaan Quraisy. Di tengah perjalanan ada 2.000 orang ikut bergabung dengan Rasulullah SAW. Mereka diantaranya adalah Abu Sufyan bin Al-Haris, Khalid bin Walid, Amr bin As, dan yang lainnya. Kemudian upaya menghindari pertumpahan darah selanjutnya yaitu pendirian tenda untuk istirahat sebelum memasuki kota Mekah. Rasulullah SAW memerintahkan pasukannya untuk beristirahat di Murrul Dahrom. Para pasukan diperintahkan untuk mendirikan kemah dan mengumpulkan kayu bakar untuk dibuat api unggun di sekeliling tenda. Api unggun itu terlihat berkobar membara dan asapnya mengepul sampai ke langit, sehingga terlihat oleh kafir Quraisy dari kota Mekah. Para tokoh kafir Quraisy merasa khawatir Abu Sufyan menyelidiki perkemahan pasukan muslimin. Tapi sayang, ia tertangkap dan dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Setelah menerima saran dari para sahabat, akhirnya Abu Sufyan menyatakan masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW meminta Abu Sufyan untuk kembali ke kota Mekah. Penjelasan selanjutnya yaitu yang kedua, pendekatan pada tokoh-tokoh Quraisy. Rasulullah SAW melakukan pendekatan kepada para tokoh Quraisy, salah satunya yaitu Abu Sufyan, dan mengajaknya untuk memeluk agama Islam. Keimanan harus dipupuk hingga mencapai kesempurnaan. Keislaman Abu Sufyan diperlukan agar dia dapat memainkan peranan untuk menghindarkan jatuhnya lebih banyak korban dan pertumpahan darah di Mekah. Kemudian yang ketiga yaitu amnesti atau pengampunan umum. Rasulullah SAW menyampaikan khutbah di depan pintu Ka'bah di hadapan banyak orang yang datang berlindung setelah mendengar pengumuman bahwa masjid adalah tempat yang aman. Tentu saja hati mereka sangat berdebar-debar. Apa gerangan keputusan Nabi Muhammad SAW sebelum memulai khutbahnya? Nabi Muhammad SAW bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya. Dia menepati janjinya, memenangkan hambanya, dan dia sendiri yang mengalahkan sekutu. Beliau kemudian menetapkan pembatalan segala keistimewaan yang dimiliki oleh siapapun pada masa jahiliyah, kecuali as-sadanah, yaitu pengelolaan dan pengawasan terhadap Ka'bah, dan as-siqayah, yaitu penyediaan air buat pengunjung Ka'bah. Beliau menentukan juga santunan yang harus dibayar sebagai diyah atau ganti rugi untuk keluarga yang anggotanya terbunuh tanpa sengaja. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu yang nomor 4,
penghormatan terhadap hak-hak orang Quraisy. Utbah bin Rabi'ah memberikan beberapa penawaran kepada Rasulullah SAW agar berhenti berdakwah. Ada 4 penawaran yang ditawarkan kepada Rasulullah SAW, yaitu harta, kemuliaan, kerajaan, dan obat paling mujarab. Tapi Rasulullah SAW tidak tertarik sama sekali dengan semua tawaran dari Utbah. Kemudian Rasulullah SAW membacakan Quran surah Fussilat ayat 1 sampai 14. Melalui ayat-ayat itu, Rasulullah SAW hendak menegaskan bahwa dirinya adalah seorang nabi dan rasul Allah yang bertugas untuk menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia. Mereka akan selamat jika mengikuti Rasulullah SAW. Sebaliknya, mereka akan celaka jika menentangnya. Silahkan engkau bebas memilih, kata Rasulullah SAW. Setelah itu, Utbah bin Rabi'ah langsung menemui pemuka kaum Quraisy. Di hadapan para pembesar Mekah, Utbah mengakui takjub dengan kata-kata yang disampaikan Rasulullah SAW. Ia tahu jika itu bukan syair, bukan sihir, dan bukan perdukunan. Kemudian, ia meminta para pemimpin kaum musyrikin Mekah untuk meninggalkan Rasulullah dan tidak mengganggunya lagi. Sampai di sini udah paham anak-anak? Kalau misalnya udah paham, mungkin cukup sekian pembelajaran untuk hari ini. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.